Berbicara tentang kekufuran dalam ajaran Islam Nusantara memerlukan kehati-hatian untuk menjaga objektivitas dan tidak mendiskreditkan individu atau kelompok. Untuk itu, mari kita telaah konsep kekufuran dalam Islam dan kaitkan dengan fenomena Islam Nusantara secara akademis dan adil. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kekufuran dalam ajaran Islam Nusantara. Kekufuran dalam Islam adalah penolakan atau pengingkaran terhadap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bahasa Arab, kufur berarti menutupi atau menolak. Secara istilah, kufur adalah tidak mengimani atau menyangkal rukun-rukun keimanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara jenis-jenis kekufuran menurut ulama, yang pertama ialah kufur akbar, mengeluarkan seseorang dari Islam, contohnya mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rukun iman. Yang kedua, kufur asgar, yaitu kufur kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam tetapi termasuk ke dalam dosa besar, misalnya bersumpah palsu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbullah sebuah pertanyaan, apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan keberagaman cara umat Islam di Indonesia, mempraktikkan ajaran Islam dengan mengakomodasi adat istiadat lokal. Konsep ini sering sekali dipromosikan oleh Nahdlatul Ulama sebagai model Islam yang moderat, ramah, dan berakar kepada budaya Indonesia. Dalam konteks Islam Nusantara, beberapa praktik keagamaan lokal dianggap menyimpang atau bahkan mengarah kepada kekufuran menurut pandangan para ulama. Hal ini terjadi ketika adat dan tradisi lokal bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid yang murni. Beberapa contohnya meliputi, yang pertama, sinkretisme dalam ritual keagamaan. Sinkretisme adalah pencampuran antara ajaran Islam dengan tradisi lokal yang bersumber dari kepercayaan Hindu-Buddha atau animisme. Contohnya seperti sesajen untuk roh leluhur. Tradisi ini dianggap syirik karena menyerupai bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, upacara sedekah laut atau bumi. Jika diyakini bahwa ritual ini membawa keberkahan atau menjauhkan bencana tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini termasuk ke dalam kekufuran. Dalil terkaitnya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Yang kedua, pengagungan terhadap tokoh, wali, atau kiai yang secara berlebihan. Beberapa praktik dalam Islam Nusantara menunjukkan penghormatan berlebihan kepada para wali atau kiai seperti meminta pertolongan kepada wali yang telah wafat, yaitu tabaruk yang berlebihan. Meyakini bahwa kiai atau wali memiliki kekuatan yang gaib setara dengan kehendak Allah. Kritikan tauhid terhadap ajaran Islam Nusantara. Dalam Islam, semua bentuk tawassul atau doa harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada makhluk termasuk perbuatan syirik. Dan terkait ialah hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Yang ketiga, ritual bid'ah yang mengarah kepada kekufuran. Sebagian tradisi yang diklaim sebagai warisan Islam Nusantara sering sekali masuk ke dalam kategori bid'ah. Beberapa di antaranya bahkan bisa mengarah kepada kekufuran. Seperti tahlilan dengan keyakinan tertentu. Jika diyakini bahwa amal tersebut secara otomatis menghapus dosa orang yang sudah meninggal, ini menyimpang dari syariat. Selanjutnya, ruatan dan selamatan. Bila ritual ini dilakukan dengan keyakinan magis
seperti percaya bahwa benda atau ritual itu sendiri memiliki kekuatan mengubah takdir. Yang keempat, pemahaman liberal dalam agama. Fenomena ini sering muncul dalam kajian Islam Nusantara seperti relativisme agama, keyakinan bahwa semua agama sama benarnya. Selanjutnya, penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan mengesampingkan ijma' ulama. Dari terkaitnya ialah, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Pandangan ulama tentang kekufuran dalam tradisi lokal yang pertama ialah pendekatan salafi. Ulama salafi seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para penerusnya sangat menekankan kemurnian tauhid. Mereka menganggap banyak praktek lokal sebagai bentuk syirik dan kekufuran. Islam harus bebas dari semua pengaruh adat yang bertentangan dengan tauhid. Yang kedua, pendekatan moderat. Beberapa ulama seperti Gus Dur dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa Islam Nusantara adalah bagian dari ijtihad dalam dakwah. Selama tidak melanggar prinsip tauhid, tradisi lokal dianggap sah. Yang ketiga, pandangan ulama kontemporer. Ulama seperti Dr. Zakir Naik dan Yusuf Qaradawi menekankan pentingnya membedakan antara adat yang tidak bertentangan dengan syariat dan yang menyalahi akidah. Di antara solusi dan pendekatan untuk Islam Nusantara, yang pertama, pendidikan tauhid yang kuat. Umat Islam perlu memahami tauhid secara mendalam agar dapat membedakan antara ajaran yang benar dan praktek yang menyimpang. Yang kedua, penyaringan adat dan tradisi. Tradisi lokal harus dievaluasi berdasarkan syariat. Praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam perlu ditinggalkan. Yang ketiga, dialog dan dakwah yang bijak. Gunakan pendekatan yang persuasif dan penuh hikmah dalam meluruskan kesalahpahaman dan kesesatan Islam Nusantara. Yang keempat, penguatan peran ulama. Ulama harus menjadi panutan dalam menjaga akidah umat dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan syariat. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, fenomena kekufuran dalam Islam Nusantara bukan hanya masalah budaya, tetapi juga refleksi dari pemahaman akidah yang kurang mendalam. Tradisi lokal yang bertentangan dengan prinsip tauhid harus diluruskan melalui pendidikan dan dakwah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Namun kita harus bijaksana dan tidak gegabah dalam menilai agar dakwah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.